teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami melalui video ini. Yang mana di sini kami membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Dedi Hutasoid, Roma Sitompul, Janisa Aulia, dan yang terakhir Hanisa Novita. Adapun sebuah pembahasan kami yaitu yang pertama teori ketenagakerjaan, konsep ketenagakerjaan, dan yang terakhir keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori ketenagakerjaan. Ada dua teori penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, Lewis teori pada tahun 1959 dan yang kedua, teori Feyerabnis pada tahun 1961. Lewis teori mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja, satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerjaan di sektor lain. Dengan demikian, menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Selanjutnya, teori Feyerabnis. Menurut Feyerabnis, ada 3 tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Yang pertama, di mana para pengganggu semu atau yang tidak menambah output pertanian dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Yang kedua, tahap di mana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh dialihkan pula ke sektor industri. Lalu yang ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini, kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan pertambahan output dan perluasan usahanya. 2. Konsep ketenagakerjaan. Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yaitu yang pertama tenaga kerja atau manpower, kedua angkatan kerja atau labor force, ketiga tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate, yang keempat tingkat pengangguran atau unemployment rate, yang kelima pengangguran terbuka atau open unemployment, yang keenam setengah menganggur atau underemployment, yang ketujuh setengah menganggur yang kentara atau visible underemployment, yang kedelapan setengah menganggur yang tidak kentara atau invisible underemployment, yang kesembilan pengangguran tidak kentara atau disguised unemployment, yang ke-10 pengangguran friksional atau unemployment friksional, yang ke-11 pengangguran struktural atau unemployment struktural. Materi selanjutnya adalah keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja, yang dimana semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Nah, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja akan semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Yang kedua adalah upah pekerja atau karyawan. Tingkat upah pekerja, baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia relatif lebih baik. Tetapi dibandingkan dengan upah yang diterima antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan, ternyata lebih banyak pekerja perempuan yang mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Yang ketiga ada produktivitas pekerja. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat ada tingkat pengangguran terbuka. Untuk tingkat setengah pengangguran di Indonesia masih tergolong relatif tinggi baik untuk daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pada tahun saat krisis ekonomi dan moneter terjadi di Indonesia, tingkat angka setengah pengangguran sebesar 36,64%. Dari materi-materi yang kami sampaikan di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti
makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Dengan demikian, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.